Tuhan. Saya percaya kita beberapa hari ini kita terus dengar tentang pesan Tuhan ini ya. Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang baru. Nah buat kita yang lagi dalam pergumulan, buat kita yang ada di dalam menantikan janji Tuhan, menantikan sesuatu pemulihan dalam hidup. Tentu ini menjadi sebuah sesuatu yang menyegarkan kita gitu ya, bahwa Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang baru ya. Nah kita lihat dulu ayatnya dari Yesaya 43 ayat yang ke-19. Ini yang menjadi dasar pesan Tuhannya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah ini yang menjadi dasar pesan Tuhannya. Nah kata kunci dari pesan Tuhan ini adalah sesuatu yang baru ya. Nah sesuatu yang baru ini jangan kita mengartikan, karena baru itu baru menurut saya, menurut kita itu nggak sama baru menurut Tuhan, betul? Nah ini di dalam bahasa Ibraninya bahwa sesuatu yang baru itu artinya kadas ya. Nah kadas itu punya pengertian baru, segar, dan belum pernah ada sebelumnya. Belum pernah terpikirkan oleh kita. Enggak pernah terduga-duga sama kita. Nah itu yang baru. Ya ini kata kuncinya. Sesuatu yang kita enggak pernah pikirin sebelumnya. Sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, sesuatu yang betul-betul baru ini yang sedang Tuhan tumbuhkan ya. Tuhan menumbuhkan sesuatu yang betul-betul baru yang kita enggak pernah terpikiran, kita enggak pernah duga. Nah ini hal yang artinya kita betul-betul mesti paham dulu ini ya. Sesuatu yang baru yang Tuhan mau rancangkan buat kita. Jadi artinya gini, bukan kadang-kadang waktu kita dalam posisi lagi pengen punya kerjaan nih, lagi cari kerjaan. Nah waktu Tuhan kasih pesan ini langsung kita pikir, wah sesuatu yang baru nih, wah pasti ini pekerjaan yang baru nih yang saya lagi tunggu-tunggu gitu ya. Nah kita nggak tahu juga. Karena kan ini yang Tuhan bilang sesuatu yang baru ya benar-benar baru. Kita nggak pernah tahu yang seperti apa bentuknya. Kalaupun ada pekerjaan juga bukan pekerjaan yang kita pikir, yang kita mau. Sesuatu yang betul-betul di luar yang kita pikirkan. Karena memang ini kita berurusan sama Tuhan yang luar biasa. Nah kenapa Tuhan harus kasih sesuatu yang baru? Ya karena Tuhan gini, untuk percaya Tuhan yang kita bisa tebak-tebak sangat mudah. Tapi untuk tetap percaya sama Tuhan yang kita gak tahu, itu gak gampang. Betul? Perlu iman itu. Nah kadang-kadang kita pengen iman kita yang gampang-gampang aja. Yang kita mau terjadi, haleluya puji Tuhan, ini rencana Tuhan. Enggak yang seperti itu. Untuk bisa memahami Tuhan, untuk bisa percaya, tetap percaya sama Tuhan yang benar-benar kita blank, kita gak tahu. Itu perlu iman. Nah ini yang Tuhan lagi mau tumbuhkan sama kita. Nah yang di dalam pikiran manusia yang terbatas ini, ya kita selalu berpikir kalau yang pintu satu tertutup, yang kita harapkan ada pintu yang terbuka. Satu pintu tutup, satu pintu buka. Buat kita itu udah sesuatu mujizat banget. Tapi buat Tuhan itu bukan rencana Tuhan. Bukan cuma satu tutup, satu buka. Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar yang kita nggak mengerti. Ya, nah. Jadi kalau kita lihat bahwa di dalam Tuhan, kalau Tuhan bilang sesuatu yang baru, ini jangan kita pikir bahwa wah kalau dulu pernah terjadi sama Musa nih, bisa terjadi juga nih sama saya. Kalau dulu pernah terjadi sama Yusuf, bisa terjadi juga nih sama si A, si B, si C. Enggak, Tuhan gak pernah melakukan sesuatu repetisi. Tidak ada pengulangan di dalam Tuhan. Makanya kalau kita baca kisahnya Tuhan Yesus, cara dia menyembuhkan aja gak pernah sama. Sejak Musa membelah laut, mana ada kisah yang sama. Terus kita bilang Yosua, itu Yosua layan, dia bukan laut, dia sungai. Caranya pun beda. Gak pernah ada yang sama loh. Ada yang Tuhan sembuhkan, cuman tumpang tangan disembuhkan. Ada yang harus pakai lumpur dulu, pakai ludah dulu. Gak pernah sama. Karena memang kalau
Tuhan kita itu kalau bilang sesuatu yang baru memang nggak pernah tidak ada pengulangan. Kita nggak bisa melakukan kalau berhasil sama dia nih pasti saya juga bisa kalau ngikutin dia, nggak bisa. Saya ingat dulu waktu saya jual rumah dan Tuhan bilang kalau jual rumahnya murah nggak akan pernah laku, nggak akan bisa laku. Lalu Tuhan bilang jual rumah naikin harganya baru laku. Dan benar laku. Nah cara itu nggak bisa diterapin sama orang lain. Kalau gitu kita kalau mau jual rumah kita naikin harganya. Pakai harga mahal pasti laku. Belum tentu. Karena itu hanya berlaku sama saya. Berlaku sama si A, berlaku sama si B doang. Jadi di dalam Tuhan, kalau Tuhan bilang sesuatu yang baru itu customize. Tahu gak customize? Jadi satu produk hanya untuk satu orang. Gak bisa dibikin untuk banyak-banyak orang gitu. Nah jadi ini yang Tuhan lagi ajar kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau ajar kita. Apa yang Tuhan mau ajar kita? Kita gak bisa tebak-tebakan. Betul? Kita gak bisa yang namanya Tuhan di sana, kita di sini dan tiba-tiba ada sesuatu yang baru terjadi. Gak bisa. Artinya apa? Hanya kalau kita dekat Allah saja. Hanya kalau kita ada di dalam Tuhan saja. Kita baru bisa paham. Nah kadang-kadang berada di dalam Tuhan itu jangan kita berharap bahwa Tuhan ngomong. Tuhan kasih mimpi. Belum tentu juga. Karena cara Tuhan buat satu orang demi orang itu gak sama. Hanya karena kita ada di dalam Tuhan, kita bertekun di dalam Tuhan, kita berkomitmen, kita serius ikut Tuhan. Gak tahu bagaimana caranya. Tuhan bisa arahkan ke situ sampai akhirnya kita menemukan itu sesuatu yang baru. Itu hebatnya Tuhan dan itu yang Tuhan mau dari kita. Nah jadi untuk bisa menemukan hal yang baru gak bisa pakai cara-cara yang lama ya. Wah dulu begini nih, dulu begini pasti sekarang gini, gak bisa. Nah makanya di ayat yang ke-18 nih ya Yesaya 43 ayat yang ke-18. Sebelum Tuhan bilang bahwa Tuhan akan melakukan hal yang baru, menumbuhkan yang baru. Yang Tuhan ingatkan gini, firman-Nya janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Nah kalau Tuhan bilang, kalau di dalam Alkitab ada bilang jangan kepada manusia. Karena memang ini yang jadi kelemahan manusia. Tuhan tahu banget ini yang menjadi kelemahan manusia. Manusia itu banyak hidup dengan pola-pola yang di masa lalu dia pakai lagi di masa sekarang. Yang dulu pernah dialami dia mau pakai lagi waktu udah ikut Tuhan pun mau pakai cara-cara yang lama. Nah kalau kita terus menerus hidup dengan cara yang seperti ini, gak akan pernah ketemu apa yang Tuhan lagi tumbuhkan hal yang baru tuh gak akan pernah kita sampai ke situ. Makanya dikatakan jangan ingat-ingat, artinya ini berbicara tentang cara pikir kita juga. Bukan cuman peristiwa masa lalu, bukan berbicara tentang kegagalan masa lalu, bukan berbicara tentang kita berpatokan dengan keberhasilan masa lalu. Wah kalau dulu berhasil, hari ini juga pasti pakai cara yang itu pasti berhasil. Nggak bisa juga. Karena kita berurusan dengan Tuhan yang sangat kreatif. Tuhan punya banyak cara buat kita. Buat tolong kita. Buat lakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Ini dalam hidup ini kadang-kadang misalnya di dalam satu pekerjaan ya. Kemarin saya pernah sampaikan juga bahwa kita butuh investor. Yang kita kejar, kita doa Tuhan minta investor. Ternyata yang datang bukan investor. Sesuatu yang jauh lebih dahsyat dari apa yang kita minta. Ini luar biasa. Sesuatu yang baru yang, gila gak kepikiran loh. Waduh kok bisa gitu ya. Ada twist, story plotnya bisa berubah. Jadi our God is full of mysterious way gitu loh. Bisa bekerja dengan cara-cara yang luar biasa. Nah jadi cara pikir kita ini yang kadang-kadang membatasi pekerjaan Tuhan. Yang membatasi Tuhan berkarya inilah cara pikir. Makanya firman Tuhan kata jangan lagi pakai pikiran-pikiran yang lama. Nah kita pernah ingat kisah Naaman ya. Naaman seorang panglima perang dari Aram yang sakit kusta ya. Kita pernah tahu itu. Waktu dia
dikasih tahu bahwa kalau mau sembuh datang aja ke Nabi Elisa gitu kan. Nah waktu dia datang ke Nabi Elisa, ternyata kan Nabi Elisanya nggak datang kan, nggak nyamperin dia, boro-boro tumpang tangan, didoain atau apapun, enggak sama sekali. Nah di situ kan dia sempat, waktu dia datang sama Nabi Elisa, di otaknya dia, di dalam pikiran, cara pikirnya dia yang umumnya terjadi. Kalau orang mengalami kesembuhan itu mesti tumpang tangan lah. Paling enggak dia bilang, paling enggak dia keluar, ketemuin dia gitu loh. Paling enggak dia panggil nama Tuhannya lah gitu. Itu kan yang diharapkan gitu kan. Itulah yang kadang-kadang kalau kita mau berbicara Tuhan bilang sesuatu yang baru, kadang-kadang itu yang menjegal sesuatu yang baru. Kita pikir, Naaman pikir nih, kalau mau kesembuhan ketemu sama Nabi paling enggak ya keluarlah. Ini mah enggak keluar tapi bilang coba kamu mandi di sungai Yordan. Atuh paling enggak teh sungainya jangan yang kotor, atuh sungainya yang ada di yang di Damsyik juga banyak sungai yang bersih gitu. Dan ngerti gak? Itu kan kadang-kadang coba kalau dia sampai akhirnya dia cuma gak bisa. Kalau begini caranya, ini bukan dari Tuhan. Karena kalau dari Tuhan ini harusnya begini. Nah udah, kalau sampai Naaman berpikir begitu dan ngekeh dengan cara pandang dia sampai hari ini kalau dia masih hidup gak sembuh. Dia tetap sakit kusta. Nah kadang-kadang ya ini cara pikir kita yang membatasi itu. Nah kalau dia akhirnya dia ikut aja, ya ikut apa, ya udahlah ikut aja. Ternyata bukan hanya sembuh dari kusta, seluruh kulitnya Tuhan ubah. Yang itu yang dia nggak pernah berpikir, yang dia tidak pernah duga-duga bahwa bukan hanya kulitnya sembuh dari kusta, tapi kulitnya Tuhan ganti menjadi kulit yang mulus seperti kulit bayi. Ini yang Tuhan bilang sesuatu yang baru. Pernah nggak dia pikir seorang Naaman yang umurnya udah cukup tua, kulitnya kok tiba-tiba lebih bagus dari orang Korea? Glowing. Dia nggak pernah pikir. Tapi itu yang Tuhan mau lakukan gitu loh. Jadi memang inilah Tuhan kita gitu. Jadi makanya Rasul Paulus bilang di dalam Roma 12 ayat yang kedua ya. Ini yang Paulus ingatkan sama kita. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Artinya memang kamu udah lahir di dunia. Memang kamu ada di dunia ini. Ya. Kamu memang udah cetakan dunia gitu loh ya. Tapi waktu kita ikut Tuhan, waktu kita benar-benar bertobat ikut Tuhan, kamu harus berubah. Cetakannya itu yang walaupun itu cetakan dari dunia, cara pikir dunia, itu mesti berubah. Berubah total, udah gak bisa kayak cara dunia lagi. Tapi berubah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu. Nah dari pikiran yang berubah ini, baru kita bisa tahu mana itu kehendak Allah. Nah kadang-kadang kalau pikiran kita gak berubah, itu sangat sulit untuk tahu kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ini gak gampang saudara. Dari mana kita tahu yang baik, yang sempurna, yang berkenan sama Tuhan, gak gampang loh. Nanti sering kali kan cuma tebak-tebakan doang, udahlah. Enggak salah ya mah, yang terbaik dari Tuhan. Nebak doang. Kalau ditanya, apanya yang terbaik coba, dasarnya apa? Ya pokoknya yang terbaik lah gitu. Nah inilah, ngerti gak? Nah jadi perubahan pikiran ini begitu penting karena dari pikiran yang salah, maka kita gak akan pernah terima tuh yang namanya janji Tuhan, sesuatu yang baru yang kita gak pernah, karena pikiran kita membatasi itu. Kita fokus sama yang kita mau, pikiran kita fokus dengan apa yang keinginan kita. Gak akan pernah tuh kejadian tuh. Karya Tuhan itu kita stop karena pikiran kita sendiri. Nah jadi inilah, jadi waktu Tuhan ingatkan tentang sesuatu yang baru, ya menumbuhkan sesuatu yang baru, diawali dengan apa? Pikiran yang baru dulu dong. Setelah pikiran yang baru, diawali dengan apa? Ketaatan yang baru dong. Mungkin selama ini kita jadi orang Kristen udah taat. Coba cek lagi. Kalau Tuhan mau menumbuhkan sesuatu yang baru, berarti dimulai dari apa? Ketaatan yang baru dong.
Kalau kita nggak belajar dari ketaatan, kita nggak akan pernah bisa. Waktu Tuhan tuntun kita nggak bisa ikutin loh. Karena ketaatan kita nggak sampai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Jadi sesuatu yang baru bukan pekerjaan baru, bukan pasangan yang baru. Misalnya saya tiba-tiba pengen pasangan yang baru, atau pengen pekerjaan yang baru, pengen ini yang baru. Enggak. Dimulai dari pikiran yang baru dan ketaatan dulu yang baru. Mungkin selama ini kita punya ketaatan tertentu yang udah ngeke, pokoknya gue mah nggak soal kieu, pokoknya gue mah udah kieu aja gitu. Kieu nggak tahu apa ada bahasa ini. Tapi kita nggak bisa ngeke di situ. Coba cek lagi. Jangan-jangan selama ini itu bukan ketaatan yang Tuhan harapkan dari kita. Nah, ini yang sering yang saya juga pernah ada orang-orang yang bertahun-tahun ngalami sebuah situasi yang sama, dan waktu saya bilang kayaknya kamu masih gini, enggak. Dia punya teori sendiri loh. Enggak gitu, Ci. Maksud Tuhan teh enggak gitu. Gini. Ya udah, kalau memang maksud Tuhan begitu dan lu lebih tahu dengan maksud Tuhan, ya udah. Buktinya apa? Sampai hari ini pun juga itu gitu terus hidupnya. Nah kita ngelihatnya kan, aduh kalau bisa dia berubah aja, ikutin cara Tuhan aja, ikutin waktu Tuhan aja, ada ketaatan yang baru aja. Pasti ada sesuatu yang baru gitu loh. Nah kalau berbicara tentang sesuatu yang baru ini, coba kita bayangin ya. Waktu kita bertobat ya. Kita di sini pasti orang-orang yang udah bertobat. Pernah nggak kita berpikir, kok bisa ya? Begini sampai akhirnya bertobat. Terus begitu kita dibaptis. Sesuatu yang baru loh dalam hidup kita. Pernah nggak kepikiran, kok caranya gitu ya? Bisa ngalamin yang seperti itu ya? Kok saya bisa bertobat dengan cara yang seperti, coba tanya sama orang lain. Lu caranya gimana bertobat lu? Pasti satu orang pun gak ada yang sama. Pasti beda-beda. Ada yang karena sakit, tiba-tiba begini, ya udahlah ikut Tuhan, mau percaya Tuhan. Ada yang sakit. Ada yang gak lagi sakit juga. Ada yang lagi baik-baik. Ada yang lagi dalam kondisi yang di puncak, bisa ikut Tuhan. Ada cara yang Tuhan, nah itu sesuatu yang baru. Itu baru pintu awal. Sesuatu yang baru itu pintu. Nah yang nanti selanjutnya yang baru itu pun bisa caranya kayak gitu. Kok bisa begitu gitu. Nah itu sesuatu yang baru. Nah jadi kuncinya adalah gini. Tuhan gak pernah bikin ada polanya. Ya, jangan kita kayaknya gini nih, kayaknya gini. Jangan pakai kesimpulan-kesimpulan, jangan pakai teori-teori kita sendiri. Caranya cuma satu. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tetap ada di dalam Tuhan. Kalau mau mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Cuma satu. Beberapa minggu yang lalu kita diajar tentang menyelaraskan, ya tentang ukuran Tuhan. Coba cek lagi. Tuhan mau kita punya ukuran yang betul-betul selaras sama Tuhan. Supaya apa? Kalau ukuran yang hidup kita terus diselaraskan dengan Tuhan. Maka waktu Tuhan tuntun arahkan kita ke kanan, kita bisa tahu. Oh ternyata ini loh yang baru dari Tuhan. Waktu kita Tuhan arahkan ke kiri. Kita tahu, kita bisa membedakan. Kita bisa tahu lebih lagi. Oh maksud Tuhan yang seperti ini. Jadi bukan cara kita lagi. Nah ini gak gampang saudara. Hanya dengan apa? Hanya dekat Allah saja. Hanya punya hubungan dengan Tuhan. Jadi artinya sesuatu yang baru dimulai dengan pikiran yang baru, ketaatan yang baru. Hubungan, keintiman kita dengan Tuhan yang baru. Supaya apa? Kita bisa lebih peka lagi waktu Tuhan kasih yang baru. Kita bisa tangkap itu. Nah jadi cara pikir yang baru pun juga jangan sedikit-sedikit bahwa kita berharap bahwa kalau yang dari Tuhan tuh pasti harus cepat, harus enak, harus enggak tanpa proses. Nah itu kan kadang-kadang udah tercakup di dalam pikiran. Nah kadang-kadang mujizat itu enggak selalu hari ini kita minta, hari ini jadi. Karena kita baca di Alkitab kan, Tuhan menumpangkan tangan di atas orang yang sakit dan orang buta itu langsung sembuh, bisa melihat. Nah kadang-kadang di otak kita tuh selalu begitu. Mujizat itu bisa terjadi lewat sebuah proses yang panjang. Yusuf 13 tahun ngalamin mujizat gak? Mujizat. 13 tahun tapi mujizatnya.
eh, apa Sarah istrinya Abraham ngalamin mujizat nggak? Umur 90 tahun mandul udah nggak bisa punya anak, tapi bisa punya anak lagi. Mujizat nggak? Berapa tahun? 25 tahun. Nah jadi dari waktu aja juga nggak pernah sama waktu Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru. Nah, bagaimana Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru kalau Tuhan di sana, kita di sini, kita lagi asik dengan kehidupan kita dan kita berharap sesuatu yang baru terjadi dan kita tangkap gitu. Gak bisa. Hanya dengan bersama dengan Tuhan. Ada kedekatan sama Tuhan. Di dalam Yohanes 15 dikatakan bahwa kita mesti dekat sama sumber, sama pokok anggur itu. Nah, bagian yang ini, bagian yang gak mudah. Bacanya gampang ya, hanya dekat sama Tuhan kayaknya gampang. Tapi pas bagian ini untuk bisa dekat, membangun hubungan, baca Alkitab, memahami. Nah kemarin ini diajar untuk apa? Untuk paham, cerna. Nah hal-hal yang ini nggak gampang. Tapi itu bagian kita. Nah itu masalah mujizat juga, kita jangan pakai cara mujizat itu, jangan pakai cara pikiran kita yang lama. Nah, karena kadang-kadang pikir mujizat itu udah terbentuk di dalam pikiran bahwa mujizat dari Tuhan tuh pasti gini. Nah, kalau udah ketebak sama kita, itu udah bukan mujizat lagi. Karena yang dari Tuhan mah gak ketebak. Gak pernah ketebak, tapi tidak pernah merugikan. Amin. Nah, jangan kita pikir gini, oh, saya waktu gak punya kehilangan suami, berharap ikut Tuhan dapat suami. Nah 30 tahun kemudian, 30 tahun lebih, saya gak dapat suami, tapi saya tidak merasa rugi. Amin. Orang bilang, wah kok gak kawin-kawin, kok gak laku? Bukan gak laku, yang mau banyak. Enggak, maksud saya gini, jangan kita pikir, makanya jangan pikir pakai cara manusia. Karena caranya Tuhan, waktu Tuhan kasih sesuatu yang baru, tidak pernah merugikan kita. Enggak pernah bikin kita rugi. Kalau kayak waktu Yesus tuh kayaknya kehilangan mamanya, dia harus kehilangan mamanya, harus kehilangan ini, nggak ada yang hilang. Tuhan bisa ganti berlipat kali ganda dengan caranya yang luar biasa. Ini Tuhan kita. Nah jadi kalau mau sesuatu yang baru, balik lagi. Makanya kadang-kadang, kan suruh baca Alkitab lagi, suruh membangun hubungan lagi. Kok itu terus? Karena memang itu kuncinya. Nah oleh karena itu untuk sesuatu yang baru ini yang Tuhan lagi mau ajar kita, coba cek lagi. Mungkin yang lama-lama cara penyembahan kita selama ini salah mungkin. Cara doa kita selama ini mungkin salah. Cara kita menghadapi sebuah situasi mungkin salah. Nah dimulai dari apa? Sesuatu yang baru. Cara pikir kita yang baru, ketaatan yang baru. Nah hal yang kedua juga yang sering saya lihat bahwa orang tuh sering ngomong bahwa udah ini mah yang terbaik dari Tuhan gitu ya. Nah ini terbaik dari Tuhan, aduh buat saya kadang-kadang kalau saya dengar kayak gitu, aduh belum selesai, jangan bilang terbaik lah. Kadang-kadang terbaik itu tanpa dasar gitu loh. Contohnya gini. Dulu saya pernah ketemu sama satu orang ya, seorang yang single mother, suaminya meninggal kalau nggak salah, dia punya anak 2. Nah dalam kondisi yang dia susah secara ekonomi kan pasti dia di dalam doanya dia minta apa? Dia minta suami dong, supaya apa? Paling enggak kesusahan dia bisa tanggung bersama dengan suami barunya. Nah waktu dia doa terus dia gitu, dia ketemu dong sama satu orang gitu. Nah satu orang itu dia bilang, waduh ini Tuhan terima kasih ini jawaban doa sesuatu. Saya mau memulai hidup yang baru dengan orang ini, sesuatu yang baru nih buat dia. Setelah dia menikah punya anak, tadinya anak 2 jadi punya 3. Ternyata bukan punya anak 3, ternyata dia punya anak 4. Karena suaminya kayak anak kecil. Nah jadi waktu dia pikir bahwa wah ini jawaban doa, ternyata setelah dijalani bukan jawaban doa dong. Nah kita tahu dari mana? Dia tahu dari mana? Ini jawaban doa. Akhirnya dia punya anak 4 yang akhirnya anaknya 1 meninggalkan dia. Tadinya dia susah secara ekonomi dengan 2 anak, sekarang dia susah secara ekonomi dengan 3 anak.
dia berjibaku cari uang lebih susah lagi. Nah sampai akhirnya di satu titik, tadinya dia berdoa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Tuhan kenapa Tuhan kasih yang gini-gini. Nah kan orang kan gitu. Dia minta, dia yang salah pilih, dia nyalahin Tuhan. Nah sampai akhirnya dia udahlah. Akhirnya memang ini yang terbaik dari Tuhan. Aduh saya geli kalau nggak dengar kayak gitu, terbaik dari Tuhan. Masa Tuhan kasih yang terbaik bikin orang susah? Enggak kan gitu. Nah jadi makanya ini kata-kata terbaik dari Tuhan, ini rencana Tuhan, ini hal-hal yang ini kehendak Tuhan. Coba buang dari dalam pikiran kita. Supaya apa? Supaya itu tidak membatasi kerja kuasa Tuhan bekerja di dalam kita untuk perkara-perkara yang baru. Nah ketika dia bilang bahwa ini kehendak Tuhan, ini rencana Tuhan, hari itu waktu dia bilang begitu, hari itu pun juga sebenarnya dia udah leles ikut Tuhan. Udah kecewa sama Tuhan. Karena dia sudah mengambil kesimpulan. Mungkin kalau dia gak lemes ikut Tuhan, ini ada cuma perkara yang sebuah proses yang harus dia lewati lagi. Kalau dia ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita gak pernah tahu Tuhan buka jalan yang baru. Yang dia pun gak pernah pikirkan. Cuma kadang-kadang kan waktu udah di dalam proses yang sulit, orang lama-lama udah malas ikut Tuhan. Udah gak sungguh-sungguh lagi, boro-boro mau dengar suara Tuhan, boro-boro mau lebih serius lagi. Nah oleh karena itu saudara, kalau Tuhan janjiin sama kita hari ini, ada sesuatu yang baru. Ada proses juga pastinya, betul? Pasti ada prosesnya. Jangan berhenti di proses itu. Jangan berhenti di waktu susah itu kita berhenti, jangan. Jalanin aja, makin dekat sama Tuhan. Makin cari tahu apa sih menjadi kehendak Tuhan. Ini yang Tuhan mau dari kita. Semakin kita dekat sama Tuhan, cara pandang kita pun akan berubah. Tuhan bisa atur, Tuhan bisa bawa kita ke jalan yang kita gak pernah tahu sebelumnya. Satu hal lagi, Tuhan gak pernah bikin repetisi. Betul? Cara orang belum tentu cara kita yang Tuhan mau pakai. Nah, oleh karena itu inilah yang jadi pesan Tuhan. Kalau Tuhan bilang sesuatu yang baru, jangan bikin rekayasa, jangan tebak-tebakan. Tapi datang sama Tuhan, lebih mendekat lagi. Karena kita gak pernah tahu, kita punya Tuhan yang full of surprises. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.